Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam kondisi yang baik. Minggu yang lalu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih turun di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian utara, Maluku, serta wilayah Papua. Sedangkan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Bagaimana dengan kondisi cuaca untuk sepekan ke depan? Apakah hujan masih berpeluang turun di wilayah Indonesia? Bersama saya, Ahmad Rifani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, seperti yang kami sampaikan, beberapa hari terakhir wilayah Indonesia bagian barat dan timur mengalami peningkatan curah hujan yang terlihat dari sebaran hujan selama 24 jam terakhir di wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ini terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, atau lebih dari 100 mm dalam 24 jam. Jika dilihat dari analisis dinamika atmosfer, tampak suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan sebelah barat dan timur Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya proses penguapan yang cukup intensif, yang kemudian akan berkontribusi pada ketersediaan uap air yang cukup tinggi di wilayah sekitarnya. Lalu faktor SOI dan IOD berada pada kondisi yang cukup signifikan, memberikan latar belakang atmosfer yang lebih basah di wilayah Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Sobat BMKG, kita ingat bahwa SOI atau Southern Oscillation Index adalah fenomena global yang menggambarkan pergerakan suplai uap air dari Samudra Pasifik Timur ke Samudra Pasifik Barat yang akhirnya memberikan uap air cukup besar untuk wilayah Indonesia bagian timur. Pekan ini SOI bernilai 7,4. Lalu IOD atau Indian Ocean Dipole adalah suatu fenomena yang digambarkan dengan pergerakan suplai uap air besar-besaran dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika ke Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, yang artinya potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Sumatera menjadi tinggi karena fenomena tersebut, di mana pada pekan ini IOD bernilai minus 0,99. Selain dua faktor skala global tadi, faktor cuaca skala regional dan lokal juga turut memicu pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Seperti angin timuran terlihat mendominasi di sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, sebagian Kalimantan Barat, sebagian kecil Sulawesi bagian utara, Papua Barat, dan Papua. Pertemuan angin ini mampu memicu potensi konveksi kuat di daerah pertemuan angin tersebut. Aktifnya MJO dan gelombang ekuator seperti Equatorial Rossby dan Kelvin juga turut memicu perubahan pola angin yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan awan-awan hujan jika didukung dengan kelembapan udara yang cukup basah. Bagaimana dengan kondisi cuaca sepekan ke depan? Akankah wilayah Indonesia bagian barat dan timur mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi? Lalu bagaimana dengan wilayah Indonesia lainnya? Pada bulan Agustus dasarian 1 hingga 2 2022, umumnya diperkirakan curah hujan berada di kriteria rendah hingga menengah. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan kategori tinggi atau lebih dari 150 mm per dasarian pada Agustus dasarian 1 meliputi sebagian Jawa Timur, Bali bagian timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian besar Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua bagian barat. Pada Agustus dasarian 2, curah hujan tinggi meliputi sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan sebagian kecil wilayah Papua. Kondisi dinamika atmosfer secara global menunjukkan nilai SOI positif 8,7 dan IOD bernilai minus 0,88, yang artinya kedua fenomena global ini masih dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Suhu muka laut yang hangat terdapat di perairan sebelah barat Sumatera Barat hingga Lampung, perairan sebelah utara dan selatan Jawa hingga Bali, Laut Natuna, Laut Sulawesi, perairan sekitar Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, serta perairan sebelah selatan Papua. MJO berada di kuadran 3 meski dalam kondisi netral, namun secara spasial masih tampak cakupan MJO di wilayah Sumatera bagian utara yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan. Gelombang ekuator seperti Equatorial Rossby dan Kelvin diprediksi aktif di Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan bagian barat dan utara, Sulawesi bagian tengah dan selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di Samudra Hindia Barat Lampung dari perairan utara Pulau Bangka hingga Laut Natuna Utara, dari Kalimantan Tengah bagian barat hingga Kalimantan Barat,
dari perairan timur Halmahera hingga perairan Kepulauan Sangihe, dan dari perairan timur Biak hingga perairan Manokwari. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Labilitas atmosfer yang kuat yang dapat mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Peningkatan kecepatan angin juga terpantau di Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, perairan sebelah utara dan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, dan Samudera Hindia sebelah utara dan barat daya Sumatera hingga selatan Jawa yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di perairan tersebut. Dan berikut mari kita simak prospek cuaca di Indonesia sepekan ke depan. Sobat BMKG, pada bulan Agustus ini potensi hujan masih berpeluang terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Kami imbau sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal-kanal media sosial Info BMKG. Informasi cuaca secara mendetail juga dapat sobat akses melalui aplikasi Info BMKG. Selain itu, sobat juga dapat menghubungi kami di nomor 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.